Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Unia Aulia Karlina, Debbie Heriani, dan Nur Aini Rangkuti. Di sini kami akan membahas tentang tata guna tanah. Baiklah, saya Debbie Heriani, NIM 1813010033 akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum. Pengertian tata guna tanah menurut R.S.W. Prapto menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, menurut Sudikmo Mertokusum bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam tata guna tanah terdapat rangkaian kegiatan berupa penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, sedangkan tujuan tata guna tanah adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, yang selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum tata guna tanah. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Pasal 2, 14, dan 15. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang tata ruang. Kelima, Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah. Selanjutnya, tujuan tata guna tanah. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, tujuan tata guna tanah yaitu 1. Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dan rencana tata ruang wilayah. Dan yang ketiga, mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah, serta pengendalian pemanfaatan tanah. Dan yang terakhir, menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah asas-asas tata guna tanah. Asas-asas tata guna tanah ada 6 asas, yaitu yang pertama, asas keterpaduan. Maksudnya adalah penata gunaan tanah dilakukan untuk mengharmoniskan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, asas berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya adalah penata gunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang. Dan yang ketiga, asas serasi, selaras, dan seimbang. Maksudnya adalah penata gunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya, sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau pemanfaatan tanah. Asas yang keempat adalah asas keberlanjutan. Maksudnya yaitu penata gunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar generasi. Selanjutnya, asas keterbukaan. Maksudnya adalah penata gunaan tanah dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan asas yang terakhir yaitu asas persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan penata gunaan tanah tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah, sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. Baiklah, yang terakhir yaitu kegiatan-kegiatan tata guna tanah yang tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang kegiatan tata guna tanah, yang meliputi 1. Pelaksanaan penguasaan, penataan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua yaitu pola penyesuaian
antara ketersediaan dan kebutuhan tata guna tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tata guna tanah. Yang ketiga yaitu pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tata guna tanah sesuai dengan rencana ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah. Adapun menurut saya sendiri, kewajiban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh pribadi, lembaga atau instansi yaitu menjaga tanah tersebut agar tanah tersebut tetap subur dan menjaga kerusakan tanah sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Cukup sekian dari kami kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.